Shalom, perkenalkan, nama saya Joshua Chandra Gunawan dengan NIM 1908031020037 dari jurusan D3 Administrasi Keuangan. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan tentang definisi dana zakat dari mata kuliah Administrasi Perbankan dan Syariah untuk memenuhi nilai ulangan akhir semester dari matkul tersebut. Demikian materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, arti zakat dan filosofinya. Arti zakat dan filosofinya ditinjau dari bahasa atau etimologinya. Asal kata zakat adalah zaka, yang bermakna mensucikan, membersihkan, atau berkembang. Makna lain kata zaka yang digunakan dalam Al-Quran adalah suci dari dosa. Selanjutnya, arti zakat secara syarah. Menurut istilah syarah, zakat adalah kadar harta tertentu diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan berbagai syarat semata-mata mencari ridha Allah. Arti zakat dari etimologi. Menurut etimologi yang dimaksudkan dengan zakat adalah sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Definisi dana zakat. Menurut bahasa zakat, artinya adalah tumbuh dan berkembang atau mensucikan, karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu. Definisi dana zakat secara umum. Dana zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat atau PSAK 101 paragraf 71. Definisi dana zakat menurut beberapa fuqaha. Yang pertama diartikan oleh Asy-Syaukani. Zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah secara untuk mentasarufkan kepadanya. Selanjutnya dari Syahid Sabit. Zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat karena dengan menggunakan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang yang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Selanjutnya dari Elsi Kartika Sari. Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. Selanjutnya dari Ahmad Rohid. Zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghnia atau hartawan setelah kekayaannya memenuhi batas minimal atau nisab dan tentang waktu setahun atau haul. Selanjutnya dari Didin Hafiduddin. Zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Nah, kesimpulan definisi dana zakat. Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat
dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para musaki dari sifat-sifat kikir, tamak, serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan penghidupan yang serba berkecukupan. Nah, dari zakat ini, masyarakat yang kurang mampu akan diberikan dana zakat agar masyarakat yang miskin atau kurang mampu ini dapat mencukupkan kebutuhannya sehari-hari dan memperoleh kehidupan yang berkecukupan. Sumber dana zakat. Sumber dana zakat di bank syariah terdiri atas yang pertama, zakat dari dalam entitas bank syariah. Yang kedua, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Penyaluran dana zakat. Penyaluran dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau ansaf yang sudah ditentukan oleh syariah, yaitu yang pertama fakir. Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua miskin. Miskin adalah orang yang mempunyai harta tetapi tidak dapat mencukupi kehidupan sehari-hari menurut ukuran standar atau di bawah standar. Yang ketiga amil. Amil adalah orang yang bekerja untuk mengelola zakat, baik punya pekerjaan lain atau hanya mengelola semata. Yang keempat, orang yang baru masuk Islam atau mualaf. Mualaf adalah orang yang dilunakkan hatinya atau orang yang baru masuk Islam. Mereka masih dianggap mualaf selama kurun waktu 2 tahun. Selanjutnya yang kelima, hamba sahaya atau rikab. Rikab adalah mereka kaum budak yang tidak memiliki kemerdekaan, hidup secara bebas tetapi di bawah kekuasaan orang lain atau majikan. Maka dia berhak atas harta zakat untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan. Yang keenam, orang yang terlilit utang atau garimin. Garimin adalah mereka yang mempunyai hutang karena sebab-sebab tertentu dan dianggap tidak mampu untuk membayarnya. Misalnya, berhutang karena terlalu lama sakit, sehingga dia tidak dapat berusaha, bahkan berobat, sehingga meninggalkan hutang. Yang ketujuh, orang yang sedang berjihad atau sabilillah. Sabilillah sendiri adalah orang yang berjuang menegakkan agama Allah melalui berbagai wadah, baik pendidikan seperti madrasah atau pesantren yang intinya untuk keperluan tegaknya agama Allah. Yang kedelapan, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil. Ibnu sabil adalah mereka yang mengadakan perjalanan dalam rangka mendakwahkan agama Allah atau untuk tegaknya hukum-hukum dan syariah Allah. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan di atas adalah telah diketahui bahwa dana zakat merupakan dana yang diberikan dari umat untuk umat, dari si kaya kepada si miskin, dengan tujuan bila dari sisi si kaya adalah untuk membersihkan jiwa dari sifat kikir, tamak, serta untuk membersihkan diri dari dosa. Nah, dari sisi si miskin, dana zakat memiliki tujuan untuk menghilangkan rasa iri hati dan dengki dari si miskin kepada si kaya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan yang saya sampaikan dari awal hingga akhir dari presentasi saya. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini bisa berguna dan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, adik-adik, dan juga mungkin bagi orang yang menonton video saya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video saya dan channel saya.
Semoga bisa berguna untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.